Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Jeremy Firinov Binsar dengan NIM 23085611123. Di sini saya akan membuka presentasi kelompok 4 dengan tema kasus 1, Dog Emotion Identification using SVM. Jadi struktur dari presentasi kami akan dimulai dengan penjelasan preprocessing pipeline dan kemudian dilanjutkan oleh ekstraksi fitur akan menggunakan GLCM, HOG, MobileNet V2, kemudian kita akan masuk ke classification-nya atau SVM-nya, dan akan diakhiri oleh demo model. Baik, jadi mungkin kita langsung masuk ke kodenya aja. Langkah pertama yang kita lakukan adalah downloading dataset. Setelah downloading dataset itu selesai, kita masuk ke langkah pembuatan GLCM. Nah, di fungsi ini itu kita akan membuat matriks GLCM manual, cuman pakai NumPy. Pertama-tama, kita mengkonversi gambar menjadi 16 level intensitas atau 16 gray level. Setelah itu, kita analisis pasangan pixel dengan jarak dan sudut yang sudah ditentukan. Di sini, angle yang ditentukan adalah 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Oke, di sini juga matriks dibuatnya secara simetris dengan ditambah transposannya. Kemudian elemen diagonal dibagi 2, biar nggak double counting. Kemudian kita masuk ke ekstraksi fitur. Dari GLCM sendiri, kita akan mengekstrak 6 fitur tekstur heraldik, yaitu ada energi, kontras, correlation, homogeneity, entropy, dan dissimilarity. Next, analisis regional kita lakuin untuk deteksi tekstur lokal. Nah, di sini gambar dibagi menjadi 4 region, dan setiap region dihitung GLCM-nya dengan 3 jarak berbeda. Nah, di sini distance-nya ada 1, 2, dan 3 pixel. Setelah itu, semuanya ditambahin fitur global, kayak rata-rata intensitas, dan juga 8-bin histogramnya. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat, kita menggunakan histogram orientasi gradien khusus buat bedain emosi marah dengan emosi santai. Di sini juga ada fungsi proses batch biar efisien aja. Dia ini akan ngeproses gambarnya per batch. Di sini kita menggunakan 10 gambar per batch. Selanjutnya ada loading. Di sini adalah fitur yang di sini adalah fungsi yang digunakan untuk loading data kalau sudah pernah di-save nanti. Kalau belum, gambarnya akan di-load dan dikonversi ke grayscale dan di-resize sesuai dengan preprocessing-nya. Adapun di sini dilanjutkan dengan splitting. Splitting yang kita lakukan adalah 70, 15, 15 untuk train task file-nya. Oke, mungkin sekarang kita loncat dulu ke bagian main-nya. Ada fungsi normalisasi fitur. Nah, sebelum training, kita akan ngelakuin 2 langkah. Yang pertama adalah kita seleksi fitur. Jadi nanti fitur yang diambil hanya 90% fitur paling informatif. Setelah itu, ada normalisasi ganda, yaitu z-score, dan juga ada min-max scaling. Ini gunanya adalah untuk membuat SVM-nya agar dia bekerja lebih optimal. Adapun untuk SVM multiclass-nya bisa dilihat sebagai berikut. SVM custom kita pakai strategi 1 versus 1. Di sini kita gunain learning rate adaptif, yaitu 0,01, 0,05, 0,005, dan 0,001 untuk setiap classifier-nya. Kemudian kita ada weighted voting atau voting berbobot. Ini berguna buat prediksinya agar lebih bagus, dipakai confidence level. Kemudian juga dilanjutkan dengan kalibrasi khusus untuk kelas marah. Kenapa kita lakuin kalibrasi khusus hanya untuk kelas marah? Karena saat training sebelumnya, model lumayan sulit untuk mendeteksi khususnya kelas marah. Oke, baik. Selanjutnya, model akan disimpan setelah training. Adapun output dari training, seperti bisa dilihat, pemrosesan data dilakukan per batch, yaitu 10-10. Dan di sini bisa kelihatan kalau reduksinya dari 82 menjadi 73 fitur. Dan di sini dapat dilihat metrik per
setiap kelasnya, untuk kelas sad, kelas angry, kelas happy, dan juga kelas relax. Kemudian micro average metricnya, seperti yang dapat dilihat, precision yang kita dapatkan untuk implementasi model ini adalah 36%, dengan recall juga 36%, dan F1 score 35%. Baik, mungkin itu saja untuk implementasi kode GLCM SVM. Perkenalkan, saya Firman Fadilah dengan akhiran NIM 037. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan algoritma Hawk untuk mengidentifikasi emosi dari anjing. Nah, jadi di sini penggunaan preprocessing ini kami menggunakan 3 algoritma untuk mengoptimalisasi gambarnya. Nah, yang di sini yang pertama ada Gaussian blur. Nah, jadi Gaussian blur ini penggunaannya kita itu ngebangun kernel 2D. Nah, jadi dengan format dengan ininya seperti ini. Nah, jadi 2D ini itu kita menggunakan sigma 0,8 yang dimana itu akan ngasih blur ringan. Nah, jadi dan untuk penggunaan keduanya di sini itu ada histogram equalization. Nah, jadi histogram equalization ini dia bakal otomatis ngenaikin kontras dari gambarnya. Meskipun gambar itu mau terlihat terang atau gelap, kita juga perlu naikin kontras yang dimana ini ngebantu untuk mempertajam sebuah gambar gitu. Nah, di sini ada algoritma yang terakhir yaitu edge enhance yang dimana ini berfungsi untuk mempertajam dari tepi gambarnya yang entah itu gelap maupun terang. Nah, dalam fungsi mainnya sendiri di sini kami konversi gambarnya itu berupa ke grayscale yang dimana ini kita berfokus pada struktur tepinya yaitu bukan warna. Nah, dan kami juga nge-resize jadi 128 kali 64 pixel gitu. Nah, jadi optimalisasinya ini dengan menggunakan pipeline seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya dan pengacakan datasetnya di sini menggunakan random seed 42 untuk reproducibility gitu. Nah, untuk prep verifnya sendiri, di sini kami melakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama ada visualisasi. Nah, yang dimana di sini kami menjadikan fungsi print ASCII image-nya ini itu dengan 10 tingkat intensitas gitu. Nah, untuk validasi datasetnya di sini kami menggunakan serangkaian pengecahan penting yang dimana itu dengan total 4.000 gambar. Jadi kami menganalisa 1.000 per kategori emosi dan dengan pixelnya itu minimal dan max. Nah, jadi untuk memastikan prosesnya itu berjalan baik. Nah, jadi untuk metadatanya sendiri di sini kami menggunakan dataset info total image. Nah, itu tahapnya ini verifikasinya itu tidak hanya memastikan datanya itu benar, nah tapi juga itu akan ngasih insight tentang karakteristik dari datasetnya. Perkenalkan, nama saya Putu Ditya Dharma Wididarasana dengan NIM 2308561103. Baik, saya izin melanjutkan penjelasan kodenya. Di sini saya akan masuk menjelaskan ke bagian feature extraction-nya pakai HUG-nya. Di sini sebelum main ada beberapa fitur penting, ada beberapa fungsi penting. Yang pertama itu compute gradients atau penghitungan gradients. Nanti di sini gradients-nya kita pakai sel yang 2x2. Hitung gradient untuk setiap pixel, ada operator 11 dan ini untuk kita pakai sel 2x2 ini. Lalu selanjutnya ada compute Hawk features atau penghitungan HUG features-nya. Sini jumlah sel, nah ini jumlah kita ubah yang tadinya pixel, yang kan gambar pixel, yang tadinya 64 height-nya, width-nya 128, kita bagi 88 cells-nya. Nanti akan dapat grid-nya tuh 8 kali 16. Lalu hitung di sini gradient dihitung. Setelah itu inisialisasi histogram untuk setiap selnya. Setelah itu hitung histogram orientasi untuk setiap sel. Lalu di sini diberikan loop untuk pixel dalam selnya, lalu dihitung magnitude dan orientasinya. Ini bagian ini lumayan penting sih, karena di sini akan didapatkan nanti magnitude setiap gridnya. Nanti jadi yang bobotnya lebih gede akan kontribusi lebih banyak gitu. Lalu di sini ada orientasi dalam derajat 0 sampai 150. Lalu oh ya di sini kenapa nggak pakai 0 sampai 360? Karena emang di AUG itu kalau grid yang berlawanan arah kan dihitung 0, jadi 1 sampai 180 aja. Habis itu distribusi ke bin. Lalu masuk ke normalisasi blok dan penggabungan feature. Di sini ada kumpulan histogram untuk blok, ada normalisasi L2. Ini normalisasi L2 di sini mostly untuk optimasi untuk mencoba predicting aja. Setelah itu masuk lanjut ke proses batch. Di sini mostly itu untuk perkiraan waktu. Nanti ada perkiraan waktu eksekusinya untuk feature extraction ini.
Di sini tampilkan progres dalam batch, ada simpan hasil batch-nya. Lalu masuk ke main. Di dalam main ini kita load data. Parameter HOG-nya nih dapat lihat di sini. Lalu kita buat jaga-jaga buat directory model. Selanjutnya estimasi waktu lagi, estimasi waktu sampai selesai mainnya. Setelah itu, di sini kita per batch itu kita batasin 200 per batch-nya. Balik lagi untuk optimasi efisiensi waktu dan di sini di akhir nanti akan digabungkan lagi batch-nya dan sisanya akan dihapus. Yang dihapus ini yang batch-batch individual itu dihapus dan didapatkan yang hasil penggabungan ini lalu disimpan. Selanjutnya diverifikasi hasil, dihitung dimensi yang diharapkan. Nah, ini di sini kita hitung dimensi, kita verif lagi udah sesuai apa enggak sama kebutuhan yang dibutuhkan sama HOG ini. Lalu selanjutnya estimasi ukuran file, nanti kira-kira ukuran file berapa, dan sudah selesai. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit ke bagian train testnya. Di sini pakai SVM train testnya. Di sini kami pakai kernel linear yang nanti akan dihitung di sini dot vector masing-masing faktornya. Lalu ada select feature juga. Jadi nanti dari total kurang lebih ada 3.700-an feature, akan dipilih hanya 500 feature yang akan digunakan nantinya. Lalu selanjutnya di sini akan dihitung akurasi untuk seluruh datasetnya dan cek convergence. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya melanjutkan penjelasan untuk train testnya. Di sini untuk parameter tandingnya di sini kita menggunakan C-nya itu 0,1 dan 100. Dan untuk parameter C-nya ini itu bakal yang dimana nilai C-nya ini udah pasti 0,1-nya itu paling rendah gitu. Atau paling rendah. Nah, dan yang C-nya itu paling tinggi itu 100. Nah, yang dimana 0,1 itu yang paling bagus. Nah, untuk coefficient matrix-nya ini di sini kita ngimplementasiin coefficient matrix ini untuk yang dimana yang di parameter itu ada true positif, yang dimana itu untuk memprediksi gitu sebagai X, dan false positif itu dia bakal ngesalahin prediksinya sebagai X juga, dan false negatif itu yang salah diprediksi sebagai kelas lain. Nah, untuk akurasi per kelasnya di sini coefficient matrix kita akan menghitung akurasinya itu setiap kelas emosinya gitu. Jadi setiap emosinya lah. Nah, untuk model persistensinya ini kita bakal mencari model yang terbaik, yang dimana itu berdasarkan akurasi pada tesnya. Nah, yang dimana itu akan nantinya disimpan di file pickle dan kita jalankan menggunakan localhost dari Streamlit gitu. Baik, di sini saya akan memberikan gambaran untuk HOG tanpa menggunakan library sekalipun. Di sini saya akan mengambil klasifikasinya untuk Angry. Nah, jadi di sini saya mengambil fotonya dari Google di situ. Nah, jadi foto dari Google ini saya sudah download dan saya akan coba gitu untuk train testnya. Nah, jadi saya masukkan dulu ke sini. Nah, langsung akan dites dan kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, mengapa Angry-nya itu sebesar 13%? Karena bisa yang teman-teman tahu kalau semisal untuk pendeteksi ini itu tanpa menggunakan library itu sangat mustahil sekali gitu ya teman-teman ya. Karena pendekatannya itu sangat jauh gitu, sangat dekat, entah itu relax, happy, dan bahkan juga anjingnya itu memiliki ras tersendiri gitu loh. Jadi deteksinya sangat susah gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan model yang kedua yaitu model relax. Nah, jadi saya mengambil modelnya itu dari contoh yang ada di Google, bukan Google, yang udah tersedia dari Kaggle yang ini, itu sudah saya download, tapi sebentar. Yang sudah saya download, di sini saya akan coba ngetrainnya. Bukan nyoba ngetrain, kita akan coba hasilnya di sini. Nah, bisa terdeteksi sebagai relax. Ini kenapa bisa tinggi banget? Karena outputnya kenapa bisa tinggi? Karena
kode yang kita buat itu sudah bisa dibilang cukup sempurna meskipun tanpa library sekalipun gitu. Karena kita bikinnya itu sudah kurang lebih dalam jangka waktu kurang lebih 30 hari ya teman-teman. Makanya ini kodenya itu bisa sangat-sangat ramah sempurna. Di sini saya lanjutkan ke modelnya. Di sini dataset saya bagi dua dengan teman saya. Di sini saya eh, mengecek dataset happy dan set. Happy di sini kita ambil dari Google. Note. Nah, di sini bisa dilihat gambar yang kita masukkan itu sudah terdeteksi bahwa dia memiliki memiliki emosi happy. Di sini juga dalam model ini juga terdapat graph confidence ya yang menunjukkan level kepercayaan kepercayaan diri seberapa confidence jawaban prediksi result tersebut. Di sini terlihat bahwa model ini memiliki confidence level terhadap happy yaitu 55%. Jadi dia lumayan confidence sebenarnya. Lalu untuk dataset yang kedua di sini saya ada dataset set dog, set emotion. Di download kita ambil aja. Lalu masukkan lagi. Nah, yang ini juga dapat dilihat bahwa prediction resultnya set. Namun di sini lumayan tinggi confidence levelnya di angka 92%. Mungkin segitu saja akan dilanjutkan ke model yang dengan library. Terima kasih. Oke, balik lagi di sini. Jadi saya dan rekan saya lebih tepatnya itu ngebuat Hawk ini versi menggunakan library juga yang dimana teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita langsung saja ke UI-nya. Nah, jadi berikut tampilan dari UI-nya. Nah, jadi saya pakai dataset dari Kaggle-nya yang dimana sudah saya download sebelumnya. Berikut saya coba. Nah, jadi di sini untuk predicted emotion-nya yang udah pasti ini angry dan didetek juga dari Hawk-nya ini itu angry. Nah, jadi kita lihat di sini untuk confidence-nya sendiri kita bisa lihat. Nah, untuk detailing score-nya yang dimana ya ini sama aja sebenarnya. Nah, sini untuk angry-nya itu sebesar 50%, yang dimana happy 18%, set 17 dan lain-lainnya. Nah, jadi gitu. Baik, di sini saya ingin mencoba untuk contoh yang kedua. Jadi ini foto yang selain angry. Ayo, foto yang selain angry gitu. Masukin dulu di sini. Ayo, dimasukin gambar di sini. Kalau anjing kita masukin dulu gambarnya. Nah, ini nah di sini meskipun noise itu udah kelihatan jelas kalau anjing jelas entah lagi relax atau lagi ini itu sedang sedih. Baik, di sini saya melanjutkan demo model yang Hauge SVM dengan library. Di sini saya akan coba pakai tadi dataset yang set emotion, pakai data ini aja. Lalu dapat lihat di sini. Nah, di sini juga ada hasil dari Hauge-nya. Nah, di sini dapat dilihat prediction emotion itu set. Lalu di bawahnya ada confidence score-nya. Dapat dilihat di sini. Poinnya paling tinggi set yaitu 43%. Jadi sistem dapat mengeluarkan prediction emotion result-nya sebagai set. Lalu untuk yang kedua, untuk emosi yang kedua, saya pakai yang happy emotion, kita pakai ini aja. Belum naikin. Happy emotion, pakai yang ini.
Nah, di sini juga sama seperti yang tadi ada HOG hasil HOG ekstraksinya. Di sini happy dia resultnya cocok dengan confidence level hampir 50% yaitu 49%. Nama saya Bagus Madiandika Dwi Pramana dengan NIM Kiran 121. Pertama kita dari Kaggle Q dulu. Kaggle Q kita pakai hanya untuk konfirmasi ngambil dataset, dan di sini dulu dataset kita pakai untuk ngambil dataset dari URL ini dan simpan di drive. Nah, untuk masuk, dan sekarang masuk ke MobileNet-nya. Masuk ke MobileNet, kita pakai PyTorch sebagai framework deep learning kita. PyTorch untuk framework deep learning, lalu kita pakai Tim juga untuk akses ke model pre-train-nya, lalu Pil untuk manipulasi gambar, dan NumPy untuk operasi simple array. Nah, pertama-tama kita ekstraksi dulu datasetnya. Datasetnya yang misi dataset itu berbentuk zip yang isi gambar-gambar anjing yang memiliki yang dilabeli empat emosi, yaitu happy, sad, angry, dan relax. Nah, di sini juga image size kita sudah set ke 224 kali 224 pixel dengan batch size 32. Nah, lanjut ke struktur direktorinya. Nah, untuk struktur direktorinya ini penting karena di sini kita akan menelusuri setiap folder-folder emosi dari anjing tersebut. Dari 4 emosi tersebut kita akan telusuri semuanya. Dari folder sad, angry, happy itu kita telusuri untuk dijadikan satu. Jadi dari 4000 itu ada masing-masing 1000 itu akan dijadikan satu, dikumpulkan. Nah, sekarang selanjutnya kita bakal inisialisasi model MobileNet V2-nya pakai kita akan menggunakan library Tim. Nah, model ini kita pakai untuk ngilangin lebih ke ekstraktor fitur dengan menghilangkan layer klasifikasi. Nah, ini fungsinya untuk klasifikasinya aja. Lalu di sini juga ada kita tempatin modelnya itu dalam mode evaluasi dan memindahkannya ke GPU jika tersedia. Kalau nggak tersedia tetap akan di CPU. Ini fungsinya sebenarnya untuk mengoptimalkan performa ekstraksinya aja. Nah, untuk pipeline tadi kita udah ubah juga, tadi juga sudah saya mention untuk diubah ukurannya menjadi 224 dikali 224 pixel. Nah, di sini kita ubah semuanya tuh biar cocok sama arsitekturnya MobileNet V2. Lalu di sini, nah sekarang kita masuk ke proses ekstraksi utamanya. Nah, di sini ini benar-benar kode yang paling penting. Di sini kita punya kode untuk iterasi melalui setiap kategori emosi yang tadi itu, yang udah benar-benar iterasi bukan setiap foldernya tapi setiap gambarnya, untuk melakukan pembacaan pakai library Pil yang tadi. Kita nerapin transformasi dan nge-extract vektor fitur dari MobileNet V2-nya. Nah, kita juga nambah sedikit proses bukan lebih ke teknik optimasi yang diterapkan untuk kita ningkatin efisiensi memori dan kecepatan pemrosesannya, karena cenderung mungkin bakal lebih lama. Nah, di sini setelah proses seluruh datasetnya dan data fitur dan label lah dikonversi ke format NumPy dan disimpan ke dalam struktur data dictionary melalui serialisasi pickle. Kita juga bakal pakai pickle, kita bakal simpan data lewat pickle di sini. Nah, outputnya ini bakal berisi vektor fitur, label emosi, nama kategori, dan path file gambarnya. Ya, menyediakan dataset terproses yang siap untuk fase pelatihan model klasifikasinya. Nah, di sini juga setelah itu kita save as pickle, lalu ada summary-nya. Ini kita menampilkan data-data yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, ini dah bisa dilihat ekstraksinya sudah berhasil juga. Nah, untuk selanjutnya mengenai training SVM-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Rangga Barbikasi Demen dengan akhiran NIM 136. Jadi pada train SVM ini, yang pertama itu kita membuat data fitur yang sebelumnya telah diekstrak menggunakan model deep learning yang berbasis PyTorch. Nah, jadi data ini itu berisi vektor fitur dan label emosi seperti happy, sad, angry, dan relax. Yang kemudian di mana fitur itu kita skalakan menggunakan standar scale untuk menormalkan distribusinya
supaya model SVM ini bisa berjalan atau belajar dengan lebih baik. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada split data set, yang mana data kita bagi menjadi 80% data latih dan 20% itu data uji dengan distribusi label yang tetap seimbang. Yang dimana selanjutnya itu kita latih model SVM menggunakan kernel RBF dengan parameter C sama dengan 10. Ini proses yang dimana proses pelatihannya itu selesai dalam waktu 66 detik. Selanjutnya ada evaluasi model ini, yang mana setelah pelatihan tadi kita uji performa model terhadap data uji yang hasilnya model mencapai akurasi sebesar 78%. Nah, jadi ini lumayan cukup besar ya, 78% ini untuk tahap awal. Nah, selanjutnya itu di sini ada print classification-nya. Sebentar, ini hasilnya. Yang dimana dari classification report kita lihat bahwa label set ini dengan precision call di atas 0,8. Nah, label relax ini hanya memiliki recall 0,70. Nah, dimana menunjukkan bahwa ekspresi emosi relax mungkin memiliki kemiripan dengan label lain. Jadi lebih susah untuk ditebaknya. Nah, selanjutnya ada confusion matrix-nya. Di sini kita bisa lihat. Pada confusion matrix kita bisa lihat secara detail kesalahan klasifikasinya. Dari 200 data happy misalkan, sebanyak 160 diprediksi dengan benar. Namun 20 ini ada yang salah, diprediksi sebagai relax. Ya, dimana menunjukkan adanya kemiripan ekspresi antara emosi yang menjadi tantangan bagi model kita. Nah, tapi dari semua kode yang kita jalankan ini ada beberapa kesalahan atau malfungsi yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya, tapi malfungsinya itu di bagian UI. Oke. Langsung saja ke teman saya lagi. Jelaskan sedikit masalah pada UI-nya. Sebenarnya ini agak ada masalah. Nah, kalau ibu tahu, mungkin ibu lihat dari teman-teman saya, mereka itu pakai Streamlit. Nah, jadi di sini sebenarnya saya lagi ada masalah sama device mungkin ya. Saya ini nggak bisa nginstal Streamlit sebagai library di Python saya, dan beberapanya seperti yang lain seperti NumPy, seperti Joblib, Matplotlib, habis itu Seaborn juga saya nggak bisa download. Nah, saya juga sekarang nih saya lagi coba pakai PyTorch, pakai Gradio juga, tapi tetap nggak bisa. Jadi saya mohon maaf sama ibu karena saya nggak bisa menunjukkan hasilnya. Mungkin segitu aja dulu untuk UI-nya. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih.